Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andrew Kasiano putar-putar dari kelas TA 2020 dengan NIM 205 Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu routing statik dan juga nanti akan disertai simulasi melalui Cisco Packet Tracer. Jadi konsep dan prinsip routing statis yaitu routing adalah satu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya, misalnya berapa ukuran dari jaringan bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Cara kerja routing statis. Fungsi utama router yaitu merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana route perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Cara kerjanya dibagi menjadi 3, yaitu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Terdapat juga kelebihan atau keuntungan dari routing statik, yaitu static route lebih aman dibanding dynamic route karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Itu pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Dan juga static route kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof paket dynamic routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membaca traffic. Namun juga ada kelemahannya, yaitu administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Tidak adanya toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Yang ketiga yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data static route dengan cara manual. Baik, berikut akan kita simulasikan melalui Cisco Packet Tracer. Jadi kita sudah di dalam aplikasi Cisco-nya. Pertama kita masukkan router. Kita ganti namanya menjadi router 1 dan ini salah. Ini router 2 itu ternyata. Lalu kita masukkan 2 switch. Ini switch 2 1. Oke. Kita masukkan pad komputer. Jika sudah seperti ini, kita tinggal sambungkan menggunakan kabel straight through dari setiap komputer ke switchnya masing-masing, dan juga nanti menyambungkan switch ke router juga menggunakan kabel straight through. Masuk ke fase Ethernet 0. Ini juga masuk ke fase Ethernet 0. Dan juga menggunakan automatic cable seperti ini. Jika sudah seperti ini masih merah karena jalurnya dari fase Ethernet dan juga automatic ini belum di on kan. Kita masuk ke fase Ethernet, kita nyalakan, serialnya juga kita nyalakan,
Ini juga serial kita nyalakan, visitornya juga kita nyalakan. Jika sudah seperti ini, sudah nyala semua tapi masih belum bisa terhubung, yang pertama kita masukkan IP ke dalam setiap komputernya. Jadi pada komputer pertama kita masukkan IP 192.168.1.1, subnet masknya tab 255.255.255.0, default gateway kita ganti 254. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada komputer kedua menggunakan IP diganti 2 dengan gateway yang sama 254. Oke, jika sudah, kita masuk ke komputer 3. Ini IP-nya kita ganti 2, ganti 3. Juga ini sama. Ini diganti default. Ini diganti 2 dan defaultnya tetap 254. Oke. Kita lakukan pada komputer 4. IP kita ganti 4. Subnet gateway-nya kita ganti 254. Jika sudah seperti ini, setiap IP sudah terisi, lalu kita ke router, kita masukkan konfigurasinya. Ini jadi di IP konfigurasinya itu gunakan ini, dan di serialnya kita masukkan 12.12.12. Subnet masknya kita ganti. Oke. Jika sudah, kita masuk ke router 2 seperti tadi. Ini 192.168.2.254. titik 2 255 salah 255.255.0. Oke, di komputer pertama serialnya ini 1, di komputer kedua itu serialnya 2. Lalu kita masukkan statik pada komputer pertama. Jadi statiknya ini berfungsi untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2. Jadi jika kita ingin mengirim pesan dari komputer 1 komputer 2 untuk menuju ke komputer 3, kita harus mengisi statik agar setiap routernya dapat terhubung. Jadi kita ambil router tujuannya, yaitu jika router ini yaitu 192.168.1, lalu di router 2 itu belakangnya 2, jadi kita ambil network 2, kita add. Oh, ini 2, ini 2. Nah, 2 tadi kita add juga,
Nah, kita ambil network dari router 1 192.168.1.0. ini tetap 255 salah 255.255.0 nya kelebihan 1. Kita masukkan 12.12.12.1 itu karena kita ambil dari router 1 nih. Kita add, jangan lupa kita add. Kita coba ping ke PC 3 192.168.3 salah titik 2.3. Ini RTO berarti nah. Kita coba sekali lagi. Oke, sudah bisa karena mungkin tadi juga baru percobaan pertama. Kita juga gunakan ping ke PC 4. Ini juga karena baru pertama ngeping mungkin. Jadi yang pertama request timeout, lalu kita gunakan lagi, langsung bisa. Kita coba tracer T 192.168.2.3. sini bisa. Kita 4 coba. Oke, ini sudah bisa. Kita coba kirim pesan. Kita simulation dulu. Show all date filter ICMP, lalu kita kirim dari komputer 1 ke komputer 3. Mari jalankan. Mengirim ke switch ke router ke router 2, dari router 2 menuju ke switch dan menuju ke komputer 3. Di sini bisa diterima, lalu dikembalikan lagi ke switch, masuk lagi ke router, kembali router pertama, masuk lagi ke switch pertama dan kembali ke komputer pertama, dan berhasil. Jadi kita sudah bisa berhubung ke komputer 3. Kita coba dari komputer 1 ke komputer 4. Seperti biasa, masuk ke switch, ke router kedua masuk ke switch, masuk ke PC 4 dan juga ke 3. Karena 3 tidak bisa karena kita kirim ke 4, kita kirim lagi kembali ke komputer 1. Nah, sudah berhasil. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Bila ada salah atau hal yang mungkin kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.